selamat pagi anak-anak Miss. Miss berharap anak-anak Miss selalu semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, baiklah anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam muatan IPS. Silakan anak-anak Miss persiapkan buku ESPS IPS. Seperti ini bukunya ya, ESPS IPS. Hari ini kita akan belajar muatan IPS, yaitu dalam muatan IPS halaman 1 sampai halaman 6. Yaitu halaman 1 sampai halaman 6. Nah, mata pelajaran IPS atau singkatan dari Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang baru dipelajari bagi siswa kelas 2. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang ilmu-ilmu sosial, baik itu tentang keluarga, baik itu tentang ekonomi, baik itu tentang ruang lingkup ilmu sosial lainnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Oke, di sekitar kita terdapat dua jenis lingkungan, yaitu yang pertama tadi Miss bilang adalah lingkungan alam dan yang kedua adalah lingkungan buatan. Nah, perhatikan selanjutnya. Apa itu lingkungan alam? Oke, sebelum kita membahas tentang lingkungan alam, Miss akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah ruang yang kita tempati beserta semua yang ada di dalamnya. Oke, lingkungan terdiri atas makhluk hidup dan juga benda-benda yang tidak hidup. Jadi misalnya contoh dari makhluk hidup yaitu ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, sedangkan contoh dari benda tidak hidup yaitu misalnya ada tanah, ada air, ada batu, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, di sekitar kita ada banyak jenis lingkungan alam dan juga ada banyak juga lingkungan buatan. Lingkungan alam dan lingkungan buatan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu lingkungan alam. Nah, lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami. Jadi, lingkungan alam ini itu tidak dibuat oleh manusia. Nah, lingkungan alam terbagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam daratan dan lingkungan alam perairan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang lingkungan alam terlebih dahulu. Nah, pada lingkungan alam itu adalah lingkungan alam yang berada di daratan. Jadi ada yang di daratan, ada yang di perairan. Kalau lingkungan alam berarti jika lingkungan alam daratan berarti lingkungan alam yang berada di daratan. Nah, contoh-contohnya apa saja? Misalnya ada gunung, ada pantai, ada dataran tinggi, ada juga dataran rendah. Nah, sekarang kita akan membahas contoh yang pertama, contoh dari lingkungan alam daratan yang pertama, yaitu gunung dan pegunungan. Yang ini ya. Nah, gunung itu adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Anak-anak Miss pasti sebagian sudah pernah tahu atau sudah pernah melihat gunung ya. Gunung itu tinggi atau permukaan bumi yang menjulang tinggi. Nah, gunung itu dibagi menjadi dua golongan. Ada gunung yang aktif dan ada juga gunung yang tidak aktif. Nah, di Indonesia banyak terdapat gunung, baik itu gunung aktif maupun yang tidak aktif. Contoh gunung aktif di Indonesia yaitu Gunung Sinabung yang berada di Sumatera Utara. Atau contoh gunung yang tidak aktif di Indonesia salah satunya yaitu Gunung Pangrango yang berada di Jawa Barat. Nah, selanjutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi. Oke, dataran tinggi itu
pengertiannya adalah daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Nah, contohnya ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, ada dataran tinggi Alas di Aceh, dan ada juga dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Nah, dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk misalnya perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Nah, contoh hasil dari perkebunan di dataran tinggi itu ada teh, ada cengkih, ada kopi, dan ada kina. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang dataran rendah. Nah, dataran rendah itu adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, misalnya ada pertanian, peternakan, dan perkebunan. Nah, selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan untuk pemukiman atau perumahan. Misalnya, rumah penduduk itu biasanya banyak terdapat di dataran rendah. Nah, di Indonesia, kota-kota besar biasanya terletak di Indonesia. Oleh sebab itu, lebih banyak penduduk yang tinggal di dataran rendah dibanding di lingkungan alam daratan lainnya, misalnya daratan tinggi dan sebagainya. Nah, contoh kota-kota besar di Indonesia yang berada di dataran rendah, misalnya Jakarta, Medan, Makassar, dan Pontianak. Oke, selanjutnya itu ada pantai. Oke, pantai. Nah, pantai adalah daratan yang berbatasan dengan laut. Nah, anak-anak Miss pasti sering nih liburan ke pantai. Misalnya ya, atau sudah tahu, oh pantai itu seperti apa. Misalnya, pantai itu salah satu tempat wisata yang sering atau yang menjadi favorit untuk dikunjungi. Nah, ingat ya bahwa pantai adalah daratan yang berbatasan dengan laut. Misalnya, kita juga sering temui di pantai itu biasanya dimanfaatkan untuk budidaya ikan atau rumput laut, atau juga dijadikan sebagai pelabuhan serta tempat wisata. Nah, ada juga beberapa pantai di Indonesia yang terkenal sebagai tempat wisata, misalnya Pantai Kuta yang ada di Bali, lalu Pantai Anyer yang ada di Banten, dan Pantai Pangandaran yang ada di Jawa Barat, dan masih banyak pantai-pantai lainnya. Nah, itu merupakan penjelasan dari contoh lingkungan alam daratan. Selanjutnya, tugas anak Miss untuk hari ini dalam pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah menuliskan pengertian dari 1. Lingkungan, 2. Gunung, 3. Dataran tinggi, 4. Dataran rendah, dan 5. Pantai. Jadi anak-anak Miss tuliskan pengertian dari setiap dari contoh dari lingkungan alam daratan berikut. Tuliskan pengertiannya di buku tulis IPS. Misalnya, lingkungan. Nah, lingkungan adalah lingkungan yang terbentuk secara alami. Pengertiannya dapat anak-anak Miss lihat di buku IPS halaman 1 sampai 6. Baiklah anak-anakku, demikian pembelajaran kita dalam muatan IPS hari ini mengenai lingkungan alam. Jika ada yang tidak dipahami terkait pembelajaran kita atau kurang dimengerti, silakan anak-anak Miss tanyakan kepada Miss. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.